Pria botak ini pun terkapar di genangan air yang berlumpur. Entah bagaimana nasibnya kemudian, tidak jauh dari tempat tadi, dia menemukan jas usang di dalam hutan. Dia pun langsung memakai jas itu. Di dalam perjalanan, dia bertemu sekawanan rusa yang sedang memakan sesuatu, dan dia pun ikut memakannya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba peluru dari para pemburu mengenai tubuhnya. Dia pun lari ke tengah hutan dan mendapati luka tembakannya sembuh seketika. The Creator kemudian menemukan sebuah rumah terpencil, lalu dia masuk ke dalam gudang generator dan tertidur di antara tumpukan karung serta tikus-tikus yang berkeliaran. Keesokan harinya barulah dia sadar bahwa rumah itu ternyata milik para pemburu yang sebelumnya menembaknya. Dari balik celah, dia mengintip kehidupan mereka. Di keluarga itu ada seorang kakek-kakek buta yang penuh kasih sayang kepada cucunya yang ceria. Hari-hari dia mengamati kebersamaan mereka dari kejauhan. Dia bahkan ikut belajar berbicara dengan meniru setiap kata yang diajarkan sang kakek kepada cucunya. Dalam diam, makhluk itu ingin menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Dari sanalah dia mulai membantu mereka secara diam-diam, seperti mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah banyak. Sebagai balasan, keluarga itu sering meninggalkan makanan dan minuman untuk arwah yang mereka percayai. Pada suatu hari, rumah itu diserang oleh kawanan serigala yang memangsa hewan ternak mereka. The Creator ingin menolong, namun dia justru menyaksikan bagaimana manusia membantai para serigala itu tanpa belas kasih menggunakan senapan. Setelah kejadian itu, keluarga tersebut memutuskan pergi ke kota untuk menjual hasil ternak selama musim dingin. Kesempatan inilah yang membuat The Creator memberanikan diri menunjukkan wujud aslinya kepada sang kakek. Bukannya takut, sang kakek justru tersenyum dan berkata bahwa dia sudah tahu, dialah arwah hutan yang selama ini membantu mereka. Kakek itu menyadari bahwa makhluk tersebut bukanlah monster, melainkan jiwa baik yang kesepian. Dia lalu mengajaknya tinggal bersama. Makhluk itu begitu terharu hingga meneteskan air mata. Hari demi hari mereka lalui bersama. Sang kakek mengajarnya membaca dan dia mulai memahami kisah tentang Adam dan Hawa. Buku lainnya juga membuat dia semakin berkembang dan cerdas. Ketika musim dingin tiba, dia dibuat takjub oleh turunnya salju untuk pertama kalinya. Sang kakek kemudian memberikannya sebuah buku tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan makna kematian. Dari situlah makhluk itu mulai merenungi asal-usulnya dan hanya mengingat satu nama, yaitu Victor. Sang kakek pun menasihatinya agar dia mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dan dari mana dia berasal. Dengan tekad kuat, dia kembali ke menara tempat dia diciptakan dan di sana dia menemukan bukti mengerikan bahwa tubuhnya tersusun dari potongan jasad manusia. Dia juga menemukan surat dari William untuk Victor yang berisi alamat tempat tinggalnya. Saat The Creator pulang dari menara, tragedi terjadi. Rumah si kakek telah diserang kawanan serigala dan sang kakek ditemukan sedang dicabik-cabik. Serigala buas ini pun menerkam pria itu, namun dengan cepat pria itu melempar tubuh serigala tersebut. Serigala yang lain datang menggigitnya, tapi lagi-lagi pria ini membanting serigala itu sehingga kawanan serigala pun pergi meninggalkan The Creator. Setelahnya The Creator mengangkat tubuh sang kakek. Dia mengatakan kepada kakek ini bahwa dia sudah mengetahui asal-usulnya. Namun tiba-tiba The Creator ditembak oleh keluarga sang kakek yang baru saja pulang. Di sini The Creator terluka parah. Dia pergi meninggalkan tempat itu, walaupun demikian para pemburu keluarga kakek itu terus menembakinya. The Creator jatuh dan meninggal. Kemudian alur cerita pun maju 1 tahun setelah kejadian. Saat ini sebuah kapal terjebak di lautan es yang membeku. Para awak kapal berusaha untuk menghancurkan es tersebut. Sampai malam pun tiba, salah satu awak kapal bernama Larson melaporkan kepada sang kapten yang bernama Anderson bahwa telah terjadi sebuah ledakan yang tidak jauh dari posisi mereka. Tanpa pikir panjang, Kapten Anderson bersama beberapa awak kapal pun segera menuju sumber ledakan itu dan menemukan seorang pria terluka bernama Victor Frankenstein. Karena Kapten Anderson baik hati, Victor pun dibawa naik ke kapal untuk diobati. Namun tidak lama kemudian muncul sesosok makhluk besar yang rupanya sedang memburu Victor. Kapten Anderson dan para kru pun berusaha menembaknya, tapi peluru seolah tak mempan. Makhluk itu memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Meski berkali-kali tertembak, dia tetap hidup dan mampu naik ke kapal untuk menghabisi beberapa awak. Untungnya Larson menembak makhluk tersebut dengan shotgun hingga terjatuh. Beberapa saat kemudian mereka sadar makhluk itu tidak bisa mati. Saat makhluk kuat itu mencoba membalikkan kapal, Anderson menembak permukaan es hingga retak. Alhasil makhluk itu pun kelelep ke dalam lautan beku. Setelah keadaan mulai tenang dan Victor kembali sadar, dia akhirnya menceritakan semuanya. Victor mengaku bahwa dirinya lah pencipta makhluk tersebut yang dia beri nama The Creator. Makhluk buas itu adalah hasil dari eksperimennya sendiri. Dia menyesal dan berniat menebus kesalahannya dengan menyerahkan nyawanya. Dan dari sinilah Victor mulai menceritakan kisah masa lalunya. Victor kecil tumbuh sebagai anak sulung.
Ayahnya adalah seorang dokter bedah terkenal, namun dia menikahi ibunya karena seorang bangsawan. Watak ayahnya selalu keras dan penuh ambisi, ingin menjadikan Victor penerus profesinya. Dia sering menggunakan kekerasan dalam mendidik Victor, sehingga hubungan keduanya renggang. Apalagi sang ayah jarang di rumah, dan ibunya menjadi satu-satunya tempat Victor mencari kasih sayang. Pada suatu pagi, ibunya tiba-tiba mengalami kontraksi. Ayah Victor bergegas menangani persalinan istrinya. Namun begitu anak kedua lahir, sang ibu akhirnya meninggal dunia. Bayi itu diberi nama William. Kematian sang ibu tentu saja menjadi pukulan berat bagi Victor. Singkat cerita, Victor dengan berani menyalahkan ayahnya. Dia menghina ayahnya sebagai seorang dokter yang gagal menyelamatkan istrinya sendiri. Dan sejak saat itulah Victor bertekad menaklukkan kematian dan menjadi dokter bedah yang jauh lebih hebat melebihi sang ayah. Dengan motivasi dari dewa kegelapan melalui mimpinya. Saat Victor sedang bercerita tentang masa lalunya itu, tiba-tiba The Creator masuk ke dalam kapal. The Creator menjelaskan alasannya mengejar Victor kepada sang kapten. Menurutnya kematian adalah anugerah Tuhan yang tidak diberikan oleh Victor. Kini dengan hati penuh kehampaan, The Creator datang menuntut satu hal pada Victor agar diberikan seorang pendamping, seorang yang bisa menghapus kesepiannya. Lalu The Creator bercerita ketika dia ditembak dan meninggal. Ternyata malam itu The Creator hidup kembali dan dia berniat untuk pergi mencari Victor ke rumah William. Victor baru saja terbangun dari tidurnya. William kemudian datang membawa kaki palsunya dan mengatakan jika hari ini adalah pernikahannya dengan Elizabeth. Namun tanpa mereka sadari, The Creator ternyata sudah berada di sekitar rumah mereka. Di sisi lain, Victor sempat menemui Elizabeth. Di hari bahagia itu, Elizabeth hanya meminta agar Victor tidak lagi berbohong dan memintanya untuk pergi dari kehidupannya. Setelah Victor kembali ke kamarnya, dia merasa ada yang mengawasi dan benar saja. Di saat itulah The Creator muncul dari kegelapan. Dia memohon agar Victor mau menciptakan makhluk baru sepertinya, seorang yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Namun Victor menolak keras. Dia menegaskan tidak akan pernah lagi menciptakan makhluk seperti itu. The Creator yang putus asa pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mati, tapi juga tidak benar-benar hidup, sehingga membuatnya tersiksa. The Creator yang marah justru menyerangnya hingga menimbulkan keributan besar. Keributan itu membuat Elizabeth datang dan dia terkejut saat kembali melihat sosok The Creator dan langsung membelainya. Sayangnya Victor yang ketakutan malah menembak makhluk itu, tapi Elizabeth mencoba melindunginya, sehingga dialah yang tertembak. William pun menyerang The Creator dan terjadilah kerusuhan. Namun semua terhenti saat Elizabeth yang sekarat justru meminta The Creator untuk membawanya pergi. The Creator pun menuruti permintaannya dan membawa Elizabeth menjauh dari pesta. Sementara itu William tewas akibat benturan keras sebelumnya. Di detik-detik napas terakhir, dia mengaku bahwa sejak lama dia takut pada Victor karena ambisius dan kegilaan pikirannya. Menurut William, Victorlah monster sebenarnya yang menyebabkan kekacauan ini. The Creator kemudian membawa Elizabeth ke sebuah goa. Dia menidurkan jasadnya. Dalam detik-detik terakhirnya, Elizabeth sempat berkata bahwa dia melihat sesuatu yang murni dalam diri The Creator. Tidak lama setelah itu, Victor tiba di gua dan mendapati jasad Elizabeth yang sudah tidak bernyawa. The Creator lalu muncul dan mengaku ingin mati dan menyusul Elizabeth, tapi dia tidak bisa. Dia pun menyerang Victor lalu pergi meninggalkannya. Victor yang dikuasai dendam terus mengejarnya selama berhari-hari dengan kereta salju. Dia bahkan membeli berbagai persenjataan dan dinamit berniat mengakhiri semuanya malam itu juga. Hingga akhirnya di malam sunyi, The Creator datang ke tenda Victor. Victor sudah bersiap dengan senapan dan berhasil menembak tangan The Creator. Namun The Creator malah mengambil dinamit dan menyalakannya seolah ingin menguji batas hidupnya. Granat itu pun meledak, namun ledakan itu ternyata belum mampu mengakhiri hidup The Creator. Sementara Victor diselamatkan oleh sang kapten dan perawat kapalnya. Kita kemudian kembali ke dalam kapal. Di situ kondisi Victor mulai sekarat. Victor akhirnya menyesali semuanya dan meminta maaf kepada The Creator. Dia mengakui bahwa dirinya telah salah dengan penuh penyesalan. Victor menyebut The Creator sebagai anaknya. Dia juga meminta maaf atas penderitaan yang dia ciptakan. The Creator pun memaafkannya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Victor meminta agar The Creator memanggil namanya sekali lagi. Dia ingin The Creator menggunakan namanya dan hidup abadi sebagai Victor Frankenstein. Setelah mendengarkan kisah dari kedua belah pihak, sang kapten membiarkan The Creator meninggalkan kapal, meskipun para awak masih menatapnya dengan ketakutan. Sebelum benar-benar pergi, The Creator malah membantu melepaskan kapal itu dari jebakan es, hingga kapal itu bisa kembali mengarungi lautan. Para awak bersorak bahagia, dan kapten memutuskan untuk tidak melanjutkan ekspedisi ke Kutub Utara, melainkan pulang ke rumah. Film ini diakhiri dengan adegan The Creator yang berdiri menatap matahari, dengan air mata yang mengalir di wajahnya, dan film pun berakhir. Nah guys, itulah kisah dari film ini. Sampai jumpa ya di film berikutnya.